Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Allahumma. Inna aja biar semuanya anak cucu berdapat. Inna nas'aluka. Allahumma nas'aluka min khairi ma ya ini lagi nulis kalau ini terus dari dulu kan min khairi ma dah sa'alaka minhu sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri mas itu emaknya panjang habis itu alif lagi sin ain alif kaf min syarri mas ta'adzaka ya, min syarri mas ta'adzaka. Emaknya dipanjangin. Karena nyambung jadi enggak dipanjangin. Ya, min syarri mas ta'adzaka. Minhu. Nabiuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiuka lagi. Wa antal musta'an sallallahu alaihi wasallamnya selama ini. Ya, soam aja. Ya, jadi enggak langsung. Wa min syarri ma ta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa antal musta'an. Kan berarti antal musta'an wa alaikal balagh la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Udah segitu doang. Sama kedudukan Nabi semalam suntuk berdoa. Makanya kata Nabi sama kepada sahabatnya, baca doa ini sama kedudukannya seperti doa saya semalam suntuk. Enak ya diringanin kayak begitu. Dikit deh. Wa antal musta'an wa alaikal bala. Bala. Nah, maka kita kembali lagi waktu Isra, Nabi dibawa ke sumur Zamzam. Mana? Ke sumur Zamzam. Mau dibedah dadanya. Itu kata kias doang ibu-ibu, bukan dibedah benaran. Kata kias. Kata kiasan. Artinya Nabi dilapangkan dadanya. Artinya Nabi dilapangkan dadanya. Nabi dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu kan berkehendak dengan apa aja gampang. Kita dikasih panjang umur kita. Dikasih sehat, dikasih sakit dengan gampang. Tapi tergantung sama perbuatan kita. Perbuatan pantulan dari yang ada di diri kita ini dengan perbuatan kita sendiri. Jadi kalau kita baik, balasannya baik. Kalau kita berbuat buruk, balasannya buruk. Jadi Nabi belum menghadap Allah, dibawa ke sumur Zamzam, dibelah dadanya itu artinya dilapangkan dada Nabi supaya dapat mengikuti perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa Rabbul A'la. Kalau Allah berkehendak kan dengan gampang, Bu. Ya, Bu. Gampang enggak Allah? Gampang. Gampang. Innallaha yaf'alu ma yurid. Pelajaran kita itu iradah. Sungguhnya Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki dengan gampang. Kita sakit, minta terus sama Allah. Kalau Allah mau sehatin dengan gampang. Jadi kita harus yakin semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaf'alu ma yasha. Surah Al-Hajj semua nih, Bu.
Yang pertama surah Al-Hajj ayat 14. Yang kedua surah Al-Hajj ayat 18. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita taat pasti kehendaknya yang baik-baik. Innallaha yaf'alu ma yasha. Surah Al-Hajj ayat 18 yang ayat 18. Ya, surah Al-Hajj sama. Sesungguhnya Allah memperbuat apa-apa yang Ia kehendaki. Yurid bisa dikehendaki, bisa apa-apa yang Dia ingini, sama itu. Mayasya apa-apa yang Ia kehendaki. Langsung diisi dengan hikmah. Apa hikmah? Mana hikmah? Hikmah itu ilmu pengetahuan. Yang kedua iman, diisi dengan Iman. Yang ketiga helm. Apa itu helm? Apa aja masalahnya? Sabar di atas sabar. Sabar di atas sabar. Sabar banget deh kasih Betawinya. Makanya Nabi sabar, difitnah, dilempar batu, sampai berdarah, kagak malas. Jadi dimasukin ada 5 macam itu: hikmah, iman, hilm, yakin, ilmu. Hikmah, iman, hilm, yakin, ilmu. Nah, kita juga berusaha cari ilmu pengetahuan agama. Dengan ilmu jadi subur iman kita. Hilm itu sabar di atas sabar. Jangan baru orang salah dikit udah marah, udah nggak saling tegur. Mungkin dia nggak paham, gitu Bu. Banyak kemungkinan, ataupun dia memang bawaannya dari kecil cepat marah. Ya saya nggak pernah layanin orang ngomongin orang apa, nggak lanjutin. Allah aja deh. Siapa yang benar balas benar, siapa yang salah dibalas salah sesuai sama dosa. In asanto Ahsantum wa in asatum falaha. jangan berbuat baik pasti balas ini baik. Balas sama Allah yang angkat Kelihatan kan, Bi? kita. Jika kita berbuat jahat pasti balasan sesuai dengan kejahatan. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, diamin aja, emang kita bukan orang mulia. Orang hina dari tetesan hatinya Bu ya. Yang ke berapa lagi? Yang kelima ilmu. Jadi hikmah, iman, hilm, yakin, ilmu. Apa Bu? Ilmu. Hikmah, iman, hilm, yakin, ilmu. Al yakinu imanu kulluh kata Nabi. Yakin itu iman secara keseluruhan. Artinya apa? Gak bakal timbul yakin kalau imannya cuma dikit. Kalau udah mantap belajar tauhid, yakin. Pasti nih ujian Allah. Di balik ujian pasti Allah angkat derajat kita. Itu namanya yakin tuh Bu. Ya. Makanya nggak bisa datang keyakinan kalau belum ada imannya. Tapi kalau imannya sudah ada, sudah tebal, maka selalu yakin. Semuanya datang dari Allah. Kalau yang nggak enak diuji iman kita. Yang enak itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ilmu. Makanya kita cari ilmu biar bisa jaga diri kita. Al-ilmu Nurun. ya sudah. Kan hubungannya menjaga ya. Ilmu itu menjaga engkau. Ya. Wal malu tahrusuhu. Harta itu kau yang jaga. Meleng dikit dimana rumah kita ya, kalau nggak dikunci. Maka kita berasa nggak kalau ilmu menjaga kita? Kita baru ngomongin orang, astagfirullah, iba orang, terlidahnya digunting-gunting kena kita. Jadi bukan Nabi dikeluarkan hatinya oleh malaikat itu karena kotor Bu, tapi supaya suci di atas kesucian. Apa sekitarnya? Suci di atas kesucian, suci banget.
supaya jangan ada penyakit hati. Apa penyakit hati? Hasud. Hasud itu adik-beradik, hasud sama dengki. Hasud itu dari bahasa Arab, bahasa kitanya dengki ya. Ya. Sombong, bahasa Arabnya apa sombong? Kibr. Kibir atau takabur. Marah. Tuh. Itu penyakit hati itu, Bu. Gak mau negur-negur sampai kiamat gue gak bakalan negur lo. Sampai mati gue gak bakalan. Padahal lewat 3 hari sholat kita kagak diterima. Kalau kita nggak saling tegur sama tetangga sama siapapun, 3 hari kita nggak minta maaf, maka sholat kita nggak diterima. Mau tuh itu. Padahal besok yang paling pertama diperiksa sholat kita. Sholatnya bagus, amal yang lain bagus. Sholatnya jelek, semuanya jelek. Kayaknya yang benar kalau sholat itu belajar yang benar. Ya. Jadi Nabi dikeluarkan hatinya oleh malaikat bukan karena kekotoran, bukan karena hasud, bukan karena sombong, takabur, bukan juga marah, ngodop itu. Gak boleh marah-marahan, gitu. Jangan orang salah dikit marah, banyak musuh itu, gak enak. Kalau ketemu sama dia leher kita begini aja, apalagi di pengajian. Tapi kesal yang sebelah kanan begini aja, ya sini aja terus sampai pulang. Lama-lama lehernya kadang mau lurus lagi deh. Enak lah, cari teman sebanyak-banyaknya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau dia ngomongnya agak kasar, maklum, biar maklum, gitu aja. Jangan diambil sifatannya, ya Bu. Itu namanya sobar. Nabi tuh nggak pernah marah, ya. Senyum terus, sobar banget. Kalau ada orang yang ngatain kita sobar, Nabi itu sayyidus sabirin, penghulu daripada orang yang nggak pernah marah. Dendam itu dari hati itu loh. Kesal karena pernah disakitin umpamanya. Gak mau minta maaf. Padahal 3 hari gak saling tegur, sholatnya gak boleh marah, gak enak. Enak kan baik semua. Saya gak bisa tidur deh kalau ada orang kayak gerobak. Saya pernah dulu begitu. Dia kalau datang tuh biasanya baik, kaget. Jadi begini ya, salah saya capek banget dan mikirin. Salah apa saya ya. Saya undang aja ke rumah. Datang alhamdulillah. Aku bilang, kamu jadi itu, aku malu depan orang, kamu melengos. Kamu kan orang ngerti juga. Habis ustazah aku sayangnya sama salah. Aku padahal sama aja sama murid sayang semua. Dia aku bilang. Saking sayangnya dia sama saya kayak gitu tuh, sama saya tidak. Coba kalau nggak dipecahkan masalahnya sampai berlarut-larut itu nggak enak. Orang yang liwat, dia datang nih, kelihatan dia nggak masalah sama saya, dia duduknya membelakangin. Nah ibu-ibu tahu, apa itu dia tadinya baik gitu kan? Nah saya malu, apa, saya salah apa, biar saya robah. Sepele banget tuh katanya saya sayang sama yang ini, nggak sayang sama dia ya sih, murid semua. Saya anggapannya dia sayang sama saya tuh jadi gitu. Emang orangnya baik sih, makanya saya kaget kalau dia gitu. Sampai mana tadi marah, dendam ya Bu, dendam tuh nggak boleh dendam Bu. Kalau udah kita salah, kita minta maaf, salaman, redo ya. Kalau saya memang nggak sengaja gitu, saya ngomongnya tersinggung, daripada kita berlama-lama. Pusing kita dulu, mana mikir rumah tangga, mana mikirin anak bayarannya belum bayar, mana mikirin tetangga yang nggak pernah negur kita. Tapi kalau baik semua enak kan, saling doa, saling sapa. Emang saya kalau abang saya marah saya tanya, gara-gara apa saya diomelin? Kan namanya ya Bu, kadang-kadang ada juga dari istrinya gitu. Biar saya ini nggak baik sama. Saya bilang abang itu salah satu ganti orang tua saya. Coba abang ingatin,
Setiap abang minta apa-apa saya pernah nggak ngasih. Ingatin bang. Berarti aku sayang bang. Jangan dengerin itu. Ya biar dini juga jangan didengarin kalau yang salah. Namanya orang laki ya, suami sayang sama bini kadang-kadang bela bininya. Padahal apa salah? Bermalam-malam saya mikirin. Fitnah itu. Itu deh bersabar emang. Kalau orang sabar panjang umurnya. Amin. Ya. Kemudian nifak. Apa itu nifak? Nifak kok. Fa non fa alif kok. Nifak itu munafik. Nifak itu munafik itu. Lain di bibir, lain di hati. Tuh, munafik tuh dia bu. Depan kita baik, belakangnya ngomongin. Innal munafiqin hafi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ya ditempatkan di neraka yang paling dalam. Alhamdulillah men. Yang kelima, yang keenam syirik. Nah, syirik itu inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya orang yang menyekutukan Allah itu dosa yang sangat besar. Jadi hasud tidak boleh. Rezeki masing-masing udah ditentuin Allah, Bu. Hasud nggak boleh, sombong nggak boleh, marah nggak boleh, dendam nggak boleh. Jangan sampai 3 hari udah baikan aja. Nifaq nggak boleh, munafik masuk neraka paling bawah. Syirik, apa arti syirik? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Percaya Allah, percaya dukun, percaya Allah, percaya keris punya kekuatan, percaya Allah, percaya jimat, pakai jimat. Padahal kita mintanya la mu'mina illallah. Tidak ada tempat kita berlindung dan bergantung kecuali kata Nabi kepada Allah. Iya, wa antal musta'an. Itu hikmah daripada Isra. Kemudian Nabi di perjalanan melihat sekelompok orang yang sedang menanam padi di dalam 1 hari dan mengetamnya di dalam sehari itu juga. Apa ini nih, Bu? Pahalanya gede banget. Nabi melihat sekelompok orang yang sedang menanam padi dalam 1 hari dan mengetamnya dalam sehari. Nanamnya sehari, ngetamnya sehari. Langsung tumbuh, langsung berbuah. Nah, itu kata kias itu, Bu. Ya, maka dalam ayat Allah di surah Saba ayat 39 nanti ibu cari ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Surah Saba ayat 39. Apa saja yang kamu belanjakan dari sesuatu, niscaya Allah ganti kepadanya dengan rezeki yang sebaik-baiknya. Arti dibelanjakan itu kita nyumbang masjid, namanya belanja di jalan Allah. Kita bikin nolongin orang lagi bikin musola atau orang lagi bangun madrasah, ngalirnya sampai mati dulu. Selama digunakan masjid ini, selama itu pula mengalir pahala. Makanya kalau orang minta amal untuk masjid, biar nggak banyak, seadanya kita kasih, semampu kita. Kenapa ibu hadirin sekalian? Ini contohnya di dalam 1 hari dia mengetamnya, dalam sehari itu juga, nanamnya 1 hari itu juga, ngetamnya sehari itu juga. Kalau orang apa, Bu? Orang yang infak di jalan Allah, orang yang membelanjakan hartanya di jalan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan daripada suatu, niscaya Allah ganti sebaik-baik rezeki. Jadi diganti hati kita, Bu. Cuman itu nggak ngaji kali ya, nggak mikir ke situ. Padahal pas kita tolak nolak kan, as-shadaqatu daf'ul bala. Di daf'il bala, sedekah itu untuk menolak bala. Tapi orang kadang-kadang kalau nggak ingat mati sayang sedekahnya. Ya, hitung-hitungan. Padahal kalau kita ingat mati itu baru dia tuh kita mau
Ingat mati ya Allah, ntar lagi bulan puasa kita mau zakat gitu. Emas kita ada berapa gitu, yang disimpan itu timbang kalau 70 kilo nah di rumah. Nah, jadi kita keluarkan 2,5%. Ya menurut harga emas sekarang mahal berapa? 2,5 juta LM Ustazah, 2.500.000 terakhir. Allah, saya pengen jual aja. Saya beli emas tuh zaman dulu pergi haji tuh beli emas, tapi jarang dipakai karena ini apa namanya untuk siap mandi. Dia tahu tapi dizakatin gitu. Karena kalau udah mencapai harga 83 juta. malah taruh saya 2,5% kita keluarkan kalau punya duit 85 juta. Nah kalau emas kita zaman sekarang ada 50 gram aja. Aduh. Udah kena. Dikali 2,5 juta kena banget itu. Kalau LM sih tapi. Itu wajib. Kecuali ibu pakai tiap hari tuh. Rangkai dipakai, gelang dipakai, walaupun di rumah, cincin dipakai kayak orang Arab. Ininya pakai perhiasan gede-gede banget. Nggak betah Orang mah kok. takut. Kalau dipakai terus nggak wajib zakat. Tapi kalau disimpan wajib zakat. Tiap tahun keluarin. Duit kita ada berapa nih? 2,5%. Punya 100 juta, 2,5 juta kita keluarin. Nggak banyak. Orang mah takut pakai emas. Hah? Takut pakai emas. Ini Kejahatan. emas itu bahasa Arabnya zahab. Bisa pulang, bisa pergi. Nah, kalau pergi berarti kita jual. Pulang kita milikin, kalau perlu kita jual. Itu menyimpan emas itu kayak apalagi kalau Aduh, kalau mau nggak jual kepengen, kayak sayang ada sekarang, kita belinya kita kapan jual, lagi iya, ya? bener sakit kita jual. Apalagi emas sekarang lagi mahal kita jual aja. Nggak bakal turun. Belinya lagi. Dia bisa belinya lagi tuh. Mas-masan aja kita pakai. Lakinya Mas Erwin. Ya, ibu-ibu. Jadi apa saja yang kamu infakkan? Sesuatu apa saja yang kita belanjakan tuh. Kalau di rel kereta itu kan ada bapak tua tuh jaga. Kalau kita lewat kasih uang 10.000 bagi dia kan udah dapat minuman. Iya. Iya. Pokoknya kalau ingat mati baik semua kita. Makanya disuruhnya aksiru min zikril maut. Kata Nabi jangan banyak-banyaklah kamu mengingat mati. Ya. Wa innahu yumahisuz dzunub. Maka sesungguhnya ingat mati itu menghapuskan dosa. Dengan ingat mati kita jadi murah tangan. Iya Bu. Kalau ingat mati biar orang ngomong apa pura-pura kita bego. Gitu. Kalau ingat mati nih, maka disuruh banyak-banyak ingat mati kata Nabi. Atau mati kamu semua nih calon mati semua nih. Tapi di antara kita siapa dulu? Yang jelas kita berdua ya. Harusnya mau mati mulu anak-anak marah tadi. Anak belum ngerti. Umi jangan mau mati dulu ngapain gitu. Nggak boleh, hilangin, nggak boleh gitu. Memang disuruh banyak mati, ingat mati kata Nabi. Gitu je, udah ngaji jawab aja gitu. Aksiru min zikril maut. Kata Nabi banyak-banyaklah kamu mengingat mati. Fa innahu yumahisul dzunub. Maka sungguhnya yang banyak ingat mati itu menghapuskan Dosa. Jadi kita baik Bu akhirnya. Kan kayak orang laki saya dulu saya beli dia. Gua kapan mati nih ya? Iya. Lagi sehat begini ingat hatinya. Jadi kita asalnya kita sayang-sayang jadi murah. Tadinya kita sama saudara yang kayak omongannya begitu tapi kita sabar. Gitu kalau ingat mati Bu. Ngapain kita bermusuh-musuhan? Kalau dia nggak keluarga, Rugi kan coba jangan. Kalau mantu rada-rada dikit agak kurang bukan anak kita ya beda-beda kan pendidikannya. Jangan kita ambil hati karena dia nggak ngerti kita ajarin. Jadi aman dulu ya rumah tangga kita. Tapi kalau mertua monyong, mantu monyong, tapi mati monyong juga. Jangan. Saya
Nasihatin diri saya. Saya suka Kita begitu. mertua kita baik banget. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Masih banyak kekurangan. Saya juga berusaha jadi mertua biar tak Amin. Ya, kita Apa jadi saja begitu yang dia. kamu Kita jadi infakkan begitu ya daripada Allah. sesuatu, Semoga niscaya Allah ganti Amin, ya Allah. kepadanya Amin. dengan rezeki yang sebaik-baiknya. Allah ganti, Allah yang ngomong ini. Mau percaya sama siapa lagi dalam Quran nih? Surah Sabah ayat 39. Kemudian tentang infak juga nih. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Baqarah ayat 261. 361. Kalau nggak 32 ya udah, karena udah lama ini jadi nggak kelihatan. Nih 2 apa 3 nih? 2 Ustazah. 2. Ya, karena udah kelamaan ini pelajaran. Perumpamaan mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaan nih, kama salihatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin Mi'atu habbah. Seperti satu biji butir yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai terus bertangkai lagi berbuah 100 biji. Balasannya wallahu yudhi'u liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi nggak usah cerita sama orang, kecuali untuk ngajarin dia, bunda ditaklim namanya. Nggak usah cerita kebaikan kita, kalau cerita nanti luntur pahalanya. Ya, kecuali untuk ngajarin anak kita. Anak kita ngelihat kita juga jadi kaca. Kita baik sama mertua, anak kita juga baik sama mertua. Karima itu, kalau ke rumah mertua bikin kue yang enak-enak. Saya ngeliat ibu sih sama mertua baik, jadi mertua. Kan sayang suami, sayang mertua ya bu. Anggap aja orang tua sendiri. Kemudian lagi Allah ganti dengan sebaik-baik rezeki. Surah apa tadi? Surah Sabah ayat 39. Wa masalul ladzina yunfiqun ini ayat surah Al-Baqarah ayat 261. Ini tentang infak, tentang sedekah. Mudah-mudahan kita semua murah tangan ya. Amin. Kan kalau mati gak dibawa. Jadi rebutan anak kalau anaknya yang nggak ada agamanya. Rame ya. Udah jam berapa ya? Jam 10 Ustaz. Udah ya? Udah apa terus sih? Ya terserah. Kalau capek ya udah, kalau Enggak, capek maksudnya udah. sebulan sekali. Terusin dikit lagi ya. Kemudian yang kedua, Nabi jalan melihat orang yang dipotong lidahnya. Lalu dan bibirnya sakit banget, lidah dipotong, bibir dipotong. Ya. Dengan gunting dari besi. Masya Allah. Siapa itu? Penyebar fitnah. Penyebar fitnah. Katanya. Nggak jelas. Kalau yang nggak jelas jangan diomongin. Jelas aja nggak boleh kita ngomong-ngomong yang kejelekan dia. Jadi kita tetap dapat dosa. Kalau nggak nasihati langsung. Maka Nabi pernah ditanya oleh sahabat an aksarima yudkhilun nasil jannah. Orang yang paling banyak masuk surga. Jadi kata sahabat nanya sama Nabi, orang yang banyak masuk surga itu orang yang bagaimana? Gitu. Maka Nabi menjawab, qala taqwallahi, takwa kepada Allah. Apa takrif takwa? Masih ingat? Ayo, Haji Murah lupa dulu nih. Anaknya nggak ada nih ya? Anaknya yang suka nyaut.
belanja. Oh lagi lapor. Biasa ini pada Apa takrif takwa ibu? Nanti kalau ditanya orang itu kan udah ngaji ya. Apa sih maksudnya takwa? Takwa selalu disebut dulu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang takwa begitu. Jangan ibu balas dengan jawaban ya takwa. Emang takwa ya takwa. Salah itu ya bu ya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Tuh takrif takwa itu ta'ain rofa. Takrif takwa. Engkau mengenal takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjunjung perintah Allah, artinya sholat diutamakan. Kalau udah sampai waktunya tinggal dulu biar kerjaan kita repot kayak apa. Habis sholat baru terusin lagi. Menjunjung namanya. Ngaji nih repot, cucian numpuk, tinggalin aja cucian. Nanti habis ngaji baru cuci. Tuh, namanya menjunjung perintah Allah. Dan mempelajari Quran. Pahalanya gede banget, dosanya diampuni oleh Allah. Kalau meninggal habis ngaji, insya Allah surga. Amin nggak Pak? Amin. Jadi itu yang paling banyak manusia masuk surga pertama orang yang takwa. Takwa. Apa itu takrif takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Apa enggak tuh? Apa? Menjunjung perintah Allah dan menjauhkan larangan. Kemudian lagi ibu-ibu sekalian, takwa itu adalah wahusnul khuluq. Orang yang masuk surga itu takwa, kemudian akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus, akhlak. Nabi itu kan mulia karena akhlaknya, ya kan? Kemudian lagi wasu'ila an aksari ma yudhirun nasar. Jadi yang masuk surga itu bagus akhlaknya, takwa kepada Allah. Yang kedua paling banyak masuk neraka, manusia yang banyak masuk neraka. Pakola al-famu, gara-gara mulut. Gara-gara apa? Ngerumpi aja terus. Wal farju, gara-gara paro aja. Paroj, tahu ya Bu paroj? Tahu. Ya, ya. Orang berzina tuh nggak memelihara paroj namanya Bu. Itu yang paling banyak apa nih? Masuk neraka gara-gara mulut sama paroj. Kalau yang masuk surga takwa kepada Allah, akhlak yang bagus. Jadi bisa bedain kalau orang ngaji Bu. Kalau yang nggak ngaji kayak gaduh-gaduh, campur semua. Dosa iya, pahala iya. Kemudian ini rawahu Tirmizi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. atau Tirmizi. Ya Rasulullah, ada sahabat nanya nih sama Nabi, ya inna fulanata tuksirus sholah wasaum wasodakota. Sesungguhnya si fulan si anu itu banyak sholatnya, nggak wajib aja sunat dia kerjain semua. Wasoma, puasa dia Ramadan, puasa dia yang sunah-sunah. Wasodakota, dan dia sedekah. Walakinnaha tu'zi jironaha bilisaniha. Akan tetapi dia suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Nah, tak boleh tuh Bu sama tetangga, harus baik. Kalau dia yang nggak ngaji, biarin dia ngomong apa, kita senyum aja, udah gitu. Paham tuh? Jadi yang bisa apa? Masuk surga itu orang yang apa? Yang banyak sholatnya, banyak puasa. Artinya ngerjain yang sunah-sunah juga di samping yang Wajib. dan banyak sedekahnya. Tapi ada biar banyak juga kalau menyakiti tetangga dengan lidahnya, maka dia di dalam neraka. Sholat rajin, sedekah rajin, ngaji rajin, nyakitin tetangga. Dan nyakit tetangga bisa jadi tanah tetangga tak kita ambil, ngerti, pasang pedasinya pas ngelewatin punya orang. Itu sejengkal kita lihat sejengkal. Tapi ke dalam bumi 7 lapis bumi.
Besok itu ibu mikul gituan. Kalau ngambil tanah tangga. Kadang-kadang kan bisa ribut tuh. Dia ngakuin, ngalah aja kita. Ambil deh kalau memang punya itu. Kan juga Allah maha melihat, maha mengetahui, maha membalas. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah, ayul muslimin abdal, ayul muslimina abdal. Orang muslim yang mana sih yang paling mulia, paling abdal? Qala. Iya enggak perlu. Qala, Nabi bersabda, masalimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang menyelamatkan orang-orang muslim dari lidahnya dan tangannya. Orang yang selamat lidahnya dan tangannya kepada orang-orang yang muslim. Ayul muslimin abdal. Muslim yang mana yang paling abdal? Orang yang menyelamatkan orang muslim dari lidahnya dan tangan. Berarti kita nggak boleh nyakitin sesama muslim. Nggak boleh mukul sesama muslim. Lihat orang Arab tabrakan mobilnya penyok. Saya pernah lihat. Cuma dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan salaman pergi. Lalu kita keluar semua yang ada di kebun binatang. Minta ganti lagi, minta gantinya, minta yang bagus-bagus di apa di tempat yang bengkel yang bagus, padahal dia nggak punya duit. Satu lagi ya Bu, Nabi melihat kaum yang mencakar-cakar mukanya. Di perjalanan Nabi melihat satu kaum yang mencakar-cakar mukanya. Mukanya sendiri dia cakar Bu, orang apa tuh Bu? Orang apa Bu? Pala tajassasu. Orang yang menghibah orang. Orang yang menghibah orang. Walayak tabakdukum ba'do. Tidak boleh marah sebagian kamu kepada sebagian. Artinya orang marah-marahan, nggak boleh. Itu nanti mencakar mukanya sendiri. Nah, pupunya dari besi itu. Jadi kita nggak boleh menyakiti orang. Ya, nggak boleh kita marah kepada sebagian. Oh, enak nih, baik semua enak kan Bu? Amin. Enak. Saya kalau belum ini suka ada yang ini saya temuin. Kenapa sih kalau kamu saya gitu? Tuh, biar tahu biar saya berubah. Benar. Nggak apa-apa. Benar nih nggak apa-apa. Kan orang kalau mau kayak orang benci itu lain ya. Kesel. Dulu zaman dulu ya. Masih ada Ustaz. Masih di asrama tuh kadang-kadang. Masih banyak tuh katanya nih kata Masih Mak. banyak. Mak bilangin ya Mak besok ya Mak. Jadi orang muslim yang selamat itu dari lidahnya dan tangannya. Kemudian yang kelima, Nabi melihat kaum yang mencakar-cakar muka mereka sendiri. Yang mana nih? Nah, orang yang ghibah, orang yang ngomongin. Itu yang banyak ngomongin orang laki atau orang perempuan nih? Ini bukan perempuan sini kayaknya ya. Nggak ada. Kalau orang laki itu jarang. Semoga. Biar kita ajak ngomong begitu, ya, ngomongin orang ngapain? Begitu orang laki itu ngingetin. Jadi sadar kita. Tapi ada juga orang laki kayak cewek. Goyang banget ngomongin orang begini. Jadi jangan kamu ghibah, jangan kamu mengadu-ngadu domba, ya. Wala yaktaba'dukum ba'dah. Janganlah pula kamu marah kepada sebagian yang lain. Jangan marah-marahan deh. Enaknya gitu aja. Kalau Nabi SAW, faman satara musliman, satarallahu yaumal qiyamati. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya besok di hari kiamat. Jadi jangan diomongin aib orang. Mulut ini kayaknya. Bu, kalau kita ngomongin aib orang, besok aib kita dibuka sama Allah. Malu kan? Udah sampai sini ya Bu. Mutabakun alaihi. Selembarnya. Saya mau fotokopi. Soalnya anak kita nggak jelas apa gitu.
jemput. Nggak tahu tuh ya, kata itu nggak jawab saya tanya. Ragu-ragu dia apa mau nunggu apa dia, karena ada urusan. Sekarang juga atau nanti aja Ustazah?